tigaan nih. Aduh. Ya, jadi hari ini tim Porang Sumur akan melakukan pemupukan tanaman porang yang kita tanam di bawah naungan pohon pisang, sahabat. Ini pupuknya adalah pupuk POC. Porangnya lumayan bagus pertumbuhannya, teman-teman. Ini lahan kurang lebih 1000 meter persegi. Jadi lahan kami ini adalah lahan yang memiliki naungan pohon pisang. Jadi lumayan adem, jadi tidak terkena sinar matahari yang cukup tinggi intensitasnya. Ya kurang lebih ya sekitar 50-70% intensitas cahaya matahari tetap bisa masuk. Teman-teman bisa lihat di area sekitar juga matahari memang masih menjangkau tanaman porang kami. Nah, ini adalah tanaman porang kami yang kurang lebih usianya masih sekitar 2 bulanan. Ditanam dengan biji katak ukuran cukup mini, sekitar 1 kg itu ada 400-800 bibit. Jadi ini adalah lahan percobaan saja sebenarnya. Bagaimana pertumbuhan tanaman porang di naungan pohon pisang dan dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi, seperti apakah pertumbuhannya. Ini teman-teman bisa lihat beberapa pohon itu sudah mulai kelihatan calon bibit katak. Semoga saja bisa pertumbuhannya maksimal sehingga kita bisa mendapatkan bibit lagi dari hasil tanaman porang kita di musim kali ini. Dalam melakukan penyemprotan pupuk POC ini, kami melakukannya tidak hanya pada pangkal batang tapi juga pada daun, karena POC ini salah satu fungsinya selain menyuburkan atau membesarkan umbi, juga menghindarkan tanaman porang dari hama ulat seperti itu. Karena hama ulat ini adalah salah satu musuh bersama petani porang. Seringkali daun-daun porang itu bisa sampai habis, teman-teman, diserang oleh ulat seperti itu. Dan salah satu cara menghindarinya adalah menggunakan pupuk POC, pupuk organik cair. Dan teman-teman bisa lihat, jadi sekedar informasi saja. Jadi ada beberapa tanaman yang kelihatan ada pohon yang sudah tumbang gitu ya, atau sudah rebah. Nah, jadi tidak masalah. Jadi untuk tanaman katak atau tanaman porang yang kita tanam dengan bibit katak ini seperti gambar, ini memang dia bisa bertunas, ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 6, bahkan ada yang 7 kali bertunas. Jadi tunas-tunas tadi yang sempat jatuh tadi itu digantikan oleh tunas-tunas yang baru, seperti itu teman-teman. Jadi jangan panik kepada teman-teman yang pemula seperti kami. Awalnya melihat ada pohon yang rebah, kami pikir tanaman itu mati, tapi ternyata setelah sekian lama tumbuh tunas selanjutnya, tunas kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya adalah tunas ada 4 tunas, ini 2 tunas. Memang kebanyakan baru bertunas 2 teman-teman, karena usia porang kita memang tidak belum terlalu tua lah ya, masih sekitar 2-3 bulan. Ini memang secara penanaman tidak serentak teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil, karena kita sesuaikan kemarin dengan kemampuan kita. Jadi bertahap untuk menanamnya.
Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang tunasnya sudah rebah dan sudah ada bibit katak. Menunggu sampai kemudian benar-benar bibit kataknya terjatuh, mungkin kita akan coba kutip. Walaupun secara ukuran bibit katak yang terdapat dari tanaman porang yang berasal dari bibit katak itu memang tidak sebesar dengan katak yang berasal dari tumbuhan porang yang ditanam dengan bibit dari umbi, teman-teman. Jadi sedikit cerita teman-teman, belum kesimpulan sih, tapi secara garis besar kami melihat bahwa tumbuhan yang ditanam atau porang yang kami tanam di bawah naungan pisang ini pertumbuhannya jauh lebih cepat dan lebih pesat dibandingkan pertumbuhan tanaman porang yang kami tanam tanpa naungan, teman-teman. Dan sekali lagi posisi kami ini ada di lahan MDPL rendah gitu ya, cenderung panas seperti itu. Dan kami melihat memang secara garis besar, walaupun nanti tentunya kita akan melihat hasil umbinya, tapi secara kasat mata kita melihat pertumbuhan porang di sini jauh lebih besar. Dengan usia tanam 1 bulan sampai 1,5 bulan, ini sudah sebesar ini, hampir menyamai tanaman porang kami di lahan terbuka dengan umur 2 bulan sampai 3 bulan, teman-teman. Jadi dia sudah melewati pertumbuhan teman-temannya seperti itu yang tanpa naungan. Dan di pohon atau di lahan dengan naungan ini persentase tanaman yang terkena jamur itu sangat kecil, teman-teman. Nah, ini kita juga sedang mencari tahu apakah ini berpengaruh atau memang kondisi tanah di sini yang tidak terlalu lembab dan kemudian naungan tapi juga tetap terkena sinar matahari. Nah, kita kurang tahu, itu yang sedang kita coba cari tahu. Nanti kita coba share ke teman-teman apabila sudah dapat gitu hasilnya seperti apa. Bik, dari ujung aja Bik, tambah lagi. Iya, yang bisa-bisa pohonnya. Jadi teman-teman, sekarang kami berada di lahan naungan pisang. Jadi selain menjadi peneduh, jadi ada salah satu trik atau cara yang kami gunakan untuk mengurangi pertumbuhan gulma adalah dengan memanfaatkan daun-daun pisang, teman-teman, yang ada di lahan kita. Nah, teman-teman bisa lihat lahan naungan pisang ini banyak sekali pohon-pohon atau daun-daun yang sudah jatuh atau layu. Nah, daripada terbuang begitu saja, akan lebih bagus kalau daun-daun ini kita susun di sela-sela porang kita. Daun-daun pisang ini dapat menggantikan peran mulsa, teman-teman, untuk menghambat pertumbuhan dari gulma. Nah, seperti yang teman-teman lihat,
banyak sekali daun-daun pisang yang jatuh, dan ini harus dimanfaatkan teman-teman. Jadi contoh ini ada daun pisang, ya manfaatkan aja teman-teman. Jadi dia menutupi lahan, mencegah pertumbuhan gulma teman-teman, seperti itu. Sekaligus ketika dia busuk nanti, dia punya fungsi juga teman-teman sebagai kompos teman-teman, seperti itu. Baik, sekian dulu video dari Porang Sumut. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini, agar kami bisa terus memberikan informasi mengenai tanaman porang dan budidaya porang, serta menjadi tempat sharing juga kepada teman-teman yang mungkin sudah lebih senior, untuk memberikan saran kepada kami, karena kami masih pemula dalam menanam porang. Dan kepada teman-teman yang ingin menanam porang dan ingin belajar, ayo belajar sama-sama, dan mari kita membuat tanaman porang ini menjadi tanaman yang menjadi komoditas juga di Sumatera Utara, seperti itu. Jadi kita tidak kalah nih dengan teman-teman dari daerah lain, kita juga menanam porang, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.